Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nasruddin GDK. Baik, mari kita awali dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang mading atau majalah dinding. Lalu gimana membuat mading? Oke, mari kita lanjut. Namun sebelum itu, kalian yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dulu di Nasruddin GDK dan berikan komentar yang positif. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan ya. Mading merupakan singkatan dari majalah dinding, yakni salah satu media komunikasi yang ditempel di dinding. Biasanya ini banyak dijumpai di dinding-dinding sekolahan atau dinding tempat umum ya biasanya ya. Pada umumnya, mading berisi informasi yang disertakan di dalamnya berupa naskah, artikel, atau rubrik tertentu berupa ketikan atau tulisan tangan. Juga dapat disertai gambar dan bentuk kreativitas lainnya. Mading mempunyai fungsi ya. Pertama, itu sebagai sarana informasi. Jadi untuk memberikan informasi terbaru yang ada di masyarakat. Kedua, sebagai media hiburan. Jadi ketika kita membaca mading, kita bisa menghibur yang lain. Kemudian fungsi ketiga, sarana untuk menjaga kekeluargaan dari anggota kelompok tertentu. Keempat, meningkatkan kreativitas penulis dan pembaca. Kelima, menciptakan sikap kritis terhadap masalah. Yang keenam, meningkatkan wawasan akan keadaan sekolah yang dapat berguna bagi murid baru. Ketujuh, menumbuhkan kebiasaan membaca. Nah, ketika kita buat mading itu bisa mengundang orang lain ya untuk membaca tulisan kita gitu. Nah, ini di sini ada gambar mading ya di sini ya. Nah, kalian ketika buat mading dibuat seperti ini ya. Jadi bisa menentukan temanya dulu ya yang pertama ya. Temanya tentang apa. Jadi yang paling atas itu biasanya judul ya. Misalkan ini papan bimbingan MTSN Lab UIN Yogyakarta. Nah, itu judulnya. Dan mading biasanya berisi logo. Logo ini di sini logo ini ya, UIN ini ya, ini logo. Kemudian judul edisi. Terus salam redaksi, susunan redaksi, berita utama, artikel, opini, pojok mading, dan hiasan. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Nah, ini peta konsep mading ya. Di tengah atas ini judul madingnya, biasanya di situ ya. Kemudian samping judul itu terdapat logo ya. Misalkan logo kelas atau logo sekolahan bisa. Di bawahnya itu bisa susunan redaksi, ada salam redaksi juga. Kemudian ada edisi, bawahnya lagi ya, itu bisa berita utama yang intinya. Bisa juga opini itu pendapat ya, atau artikel itu bacaan-bacaan. Bisa juga kalian isi dengan puisi atau pantun, itu boleh. Terus untuk hiburan bisa ditambahkan komik, cerpen, atau kata-kata humor boleh lah, kata-kata motivasi juga boleh. Terus paling bawah pojok kanan kiri, pojok kanan bawah itu pojok mading, bisa kalian isi dengan kritik dan saran. Oke, saya jelaskan satu persatu. Logo yang pertama ya. Logo biasanya adalah logo organisasi sekolah. Misalkan kalian punya logo OSIS, itu boleh dicantumkan. Atau logo sekolah. Nah, sekolah biasanya kan mempunyai logo, itu bisa dicantumkan dalam mading. Kalian juga bisa mencantumkan misalkan kelas kalian buatkan logo, itu malah bagus, boleh. Oke, kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya nama atau judul. Nah, ini tadi yang di tengah atas tadi ya, tengah atas. Nama merupakan nama mading yang kamu buat, bisa juga menggunakan nama sekolah. Nah,
Misalkan ini namanya saya buat Mas Mat Saturen. Nah, ini mempunyai arti mading siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Sragen. Atau kamu bisa menggunakan nama kelasmu, misalkan mading kelas 8E yang paling kecil, misalkan. Boleh ya. Oke. Kemudian edisi. Nah, edisi merupakan tema yang sudah kamu tulis sebelumnya. Misalkan kamu menulis majalah dinding bertema Hari Pahlawan. Nah, maka edisi dari majalah dinding yang kamu buat adalah edisi Hari Pahlawan. Atau edisi juga bisa berisi bulan ya. Misalkan bulan Januari, maka edisinya edisi bulan Januari. Boleh. Lanjut, salam redaksi. Nah, salam redaksi tadi terletak di kanan atas tadi ya. Sama seperti namanya, salam redaksi merupakan salam atau sapaan dari penyusun yang ditunjukkan kepada pembaca. Salam ini bisa bermacam-macam dalam gaya bahasa ya. Kamu bisa membuat dengan formal atau gaya seperti anak muda ya. Itu, tapi tak perlu alay ya. Oke, di sini ada contoh ya, salam redaksi. Contohnya di sini ada ya. Halo, jumpa kembali bersama Mas Mat Saturen. Edisi hari ini berbeda. Kamu akan menemukan berbagai informasi yang membuat hari-harimu penuh warna dan tentu saja berbeda dari biasanya. Penasaran? Langsung aja simak Mas Mat Saturen. Nah, itu tadi contoh salam redaksi yang bahasanya tidak terlalu formal ya, tapi masih sopan gitu. Oke, selanjutnya susunan redaksi. Susunan redaksi merupakan bagian yang berisi nama-nama dari siswa yang membuat mading. Nah, nanti kelas kalian yang buat mading itu yang berperan siapa aja, boleh dicantumkan nanti ya. Dicantumkan di bawah, boleh nama-namanya ditulis yang buat siapa aja gitu. Selanjutnya artikel ya. Kamu juga bisa menambahkan artikel atau esai pendek pada rubrik mading. Tentu isinya harus sesuai dengan temanya ya. Temanya Hari Pahlawan, nanti kalian cari artikel tentang pahlawan. Temanya tentang kebersihan misalkan, kalian juga artikelnya tentang kebersihan. Jadi harus sesuai. Kalian juga bisa menambahkan opini di dalam mading ya. Jadi opini itu pendapat dari siswa yang ada di lingkungan sekolah tentang tema yang kalian pilih. Misalkan nih, kalian pilih Hari Pahlawan, maka nanti opininya itu tentang Hari Pahlawan atau tema yang lainnya gitu ya. Selanjutnya isi mading bisa berita utama. Nah, berita utama ini malah penting ya. Biasanya berisi tentang sesuatu yang hangat yang sedang dibicarakan di sekolah. Misalkan berita tentang siswa yang memenangkan kejuaraan. Nah, pasti kan biasanya ada siswa yang memenangkan lomba. Itu bisa kalian masukkan ke mading. Atau berita tentang kegiatan ekstrakurikuler juga boleh dimasukkan dalam berita utama nanti gitu. Kita lanjut. Nah, ini tambahan ya. Tambahan ini sifatnya boleh ada ataupun boleh enggak. Ini kalau madingmu masih banyak ruang, boleh kalian tambahkan misalkan komik atau cerita pendek atau tips trik mengerjakan sesuatu, misalkan boleh kalian tambahkan puisi, pantun. Bagi kalian yang suka gambar, boleh nih kalian tambahkan karikatur atau gambar ilustrasi, boleh. Atau yang suka komedi, boleh dikasih tebak-tebakan dalam mading ya itu. Selanjutnya pojok mading. Nah, pojok mading ini diletakkan biasanya di bawah. Isinya apa? Bisa berisi kritik dan saran atau komentar dari penyusun tentang isi dari majalah dinding yang sudah dibuat. Terakhir ya ini ya. Ini hiasan.
Jadi hiasan ini gimana caranya supaya madingmu itu terlihat menarik ya di mata orang lain ketika melihat, wah bagus banget gitu ya. Nah itu namanya hiasan. Hiasan diperlukan untuk menarik perhatian pembaca. Ketika mading lihat menarik dari kejauhan, bisa jadi itu akan mengundang untuk orang membacanya. Nah, jadi ketika dari jauh dah, wah itu bagus banget ya, apa ya, nah kan penasaran nih, mereka nanti akan membaca. Kamu bisa menambahkan hiasan seperti pita, biji-bijian, manik-manik, kain perca, kertas koran, atau hiasan lainnya. Bisa juga kalian hias dengan spidol atau pensil warna, boleh, cat itu boleh ya. Nah setelah ini saya akan mengasih contoh ya, memberikan contoh mading ya, bisa dilihat nanti ya. Ini sebagai gambaran aja. Saya yakin ketika kamu membuat mading pasti lebih keren dari ini ya. Oke, semangat membuat ya. Nah ini contoh mading yang saya buat ya. Baik, nah dari atas diawali Mas Mat Saturen, mading siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Sragen. Nah ini itu masuknya tadi namanya ya atau judulnya. Kemudian di samping kanan dan kiri ini ada logo MTS ini ya, sama logo Kemenak. Kemudian di sini termuat berita utama ya. Berita utamanya ini tentang kegiatan upacara HUB Kemenak ke-77 ya, yang diselenggarakan di MTSN 7 Sragen. Nah itu ada petugasnya yang memakai pakaian adat Bapak Ibu guru ya, itu ya. Di situ pas upacara dijelaskan itu ada pembagian hadiah lomba ya, lomba SDMI. Selain itu juga ada hataman. Kemudian sebelah kiri itu ada puisi ya, puisi di situ. Puisinya masih tentang guru. Nah, masih berkaitan ya dengan upacara Kemenak tadi ya, karena tugasnya guru, dipilih puisi guru. Kemudian bawahnya itu ada kritik sarannya itu. Nah, kritik saran itu pakai pantun itu ya. Pagi-pagi ke Bengawan, cari itik dan ikan. Bila ada kekurangan, mohon kritik dan saran. Nah, nanti boleh ditambahkan kritik di situ. Terus di bawah logo Kemenak ya, bagian kiri itu ada kata redaksi atau salam redaksi, bunyinya seperti ini. Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Mas Mat Saturen. Edisi hari ini berbeda. Kamu akan menemukan berbagai informasi baru yang ada di dalamnya. Penasaran? Langsung aja baca Mas Mat Saturen. Nah, kemudian bawahnya itu ada motivasi ya, motivasi. Kamu akan sukses jika memiliki 4I. Apa aja itu 4I? Ngaji, studi, organisasi, dan ekonomi. Nah, di bawahnya itu ada mading edisi Januari. Nah, ini contoh mading. Untuk kelas kalian silahkan dibuat sekreatif mungkin. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.